Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, salah satu dosen di program studi pendidikan sosiologi Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dengan tugas tambahan sebagai wakil rektor 1 di bidang akademik, penelitian dan pengabdian. Nah, di kesempatan kali ini saya mengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dengan menggunakan pendekatan DEI, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment. Nah, yang terdiri dari penyampaian deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah itu baru sistematika perkuliahan dan metode pelaksanaan perkuliahan. Nah, di dalam pelaksanaan proses mata kuliah yang berlangsung sekitar 16 kali pertemuan yang dapat pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah disusun sebelum perkuliahan dimulai atau perkuliahan berlangsung. Nah, berikut ini ditampilkan video pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah Sistem Sosial Masyarakat Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pertama kali kita bertatap muka, dan ini wajah-wajah yang sangat luar biasa dan memiliki pandangan yang sangat luas dan memiliki optimis tentang bagaimana cita-cita yang sangat luar biasa yang bisa akan tercapai insya Allah di kemudian hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sesuatu yang mungkin belum disampaikan atau masih dalam proses pembelajaran oleh pemateri-pemateri lain atau mata kuliah yang lain. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk memberikan tentang bagaimana sebenarnya sistem sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Bukan saja sekedar di Indonesia, tetapi saya ingin mencoba untuk memberikan pandangan terkait bagaimana sistem sosial yang ada di masyarakat NTB. Ini berawal dari masyarakat NTB, tentu skupnya nanti kita akan membuat sesuatu imajinasi tentang sistem sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat dan yang dikatakan oleh Ben Anderson, Imaginate Community, maka disitulah terbentuk suatu sistem yang membayangkan bagaimana Indonesia pada masa-masa yang lampau itu akan membentuk relasi, sistem itu membentuk suatu relasi-relasi yang membentuk suatu kemerdekaannya di situ. Bagaimana cara merdeka dan membuat suatu relasi antar dari timur sampai barat. Itulah kekuatan bagaimana sistem yang sudah dibentuk baik secara sosial ataupun budayanya. Nah, tetapi sebelum kita lebih jauh ke situ, saya akan mencoba untuk memberikan sesuatu capaian pembelajaran di dalam sistem sosial dan budaya Indonesia di sini. Baik, saya akan geser ke sampingnya. Inilah capaian pembelajaran sistem sosial budaya Indonesia. Kalau kita melihat poin pertama di sini adalah bagaimana mahasiswa tentunya di sini. Ini saya sebut saja atau saya panggil teman-teman ya. Jadi mahasiswa itu paling tidak menunjukkan sikapnya. Nah, sikap
bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya sebagai pendidik. Ini kan calon-calon pendidik yang tentu di situ selain sebagai calon pendidik, sebagai pemerhati perilaku sosial budaya yang ada di dalam masyarakat NTB di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua adalah mampu memformulasikan di sini permasalahan di masyarakat berdasarkan konsep yang konsep yang terkait dengan bidang sosial dan budaya. Nah, tentu di sini banyak banyak konsep-konsep yang bisa kita pakai untuk sebagai solusi di dalam menengahi konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentu di sini mahasiswa itu paling tidak mampu menerapkan pemikiran secara logis di sini, kritis, kemudian sistematis, dan tentu yang paling dahsyatnya adalah memiliki inovatif di dalam konteks pengembangannya di situ. Nah, di dalam konteks pengembangan atau implementasi konsep sosial budayanya. Nah, kemudian kalau kita melihat konsep sosial budaya masyarakat, maka paling tidak kita memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang ada di dalam diri kita sendiri atau yang ada di dalam masyarakat dengan bidang keahlian, yakni teman-teman di sini adalah pendidikan sosiologi semua ya. Oke. Nah, jadi inilah beberapa capaian pembelajaran yang akan kita capai ketika kita mempelajari sistem sosial budaya yang kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah tentu teman-teman semua mampu menunjukkan kinerja mandiri, kemudian bermutu dan terukur. Nah, tentu bermutu dan terukur ini ada konsepsi-konsepsi atau asumsi-asumsi untuk mengukurnya di situ. Untuk mengukurnya tentu ada metodenya. Nah, metode-metode inilah yang penting untuk kita targetkan apa saja metode yang akan kita pakai. Kemudian yang kelima adalah mampu memahami konsep-konsep dasar sosial dan budaya. Nah, konsep dasar ini sebelum nanti saya akan menunjukkan apa itu sistem dan apa itu sosialnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah di dalam capaian pembelajaran kita di sini mampu memahami beberapa teori dan model. Nah, ini teori dan model, baik model pendekatan ataupun strategi di sini di dalam merencanakan suatu program baik pelayanan atau pemandu sosial dan budaya yang berpihak kepada masyarakat. Tentu di sini kalau kita belajar tentang paradigm, Thomas Kuhn di situ menjelaskan tentang paradigma. Di situ ada beberapa unsur-unsur yang paling tidak teman-teman bisa memahami atau paling tidak pakem-pakem itulah yang kemudian dipakai untuk menganalisis, kemudian memetakan sosial budaya yang ada di dalam lingkungan kita sendiri saja bisa kita petakan begitu. Nah, apa sebenarnya paradigma yang dikatakan oleh Thomas Kuhn di situ? Yang pertama adalah asumsi. Nah, asumsi ini ada beberapa asumsi. Ada yang bisa ini asumsi apa asumsi? Pendapat. Ya. Selain pendapat?
suatu pemikiran. Ya, asumsi itu ya pendapat juga bisa. Anggapan, ya betul. Anggapan. Kemudian setelah asumsi, di dalam unsur paradigma, setelah asumsi adalah konsepsi. Konsepsi inilah yang kemudian itu dimaknai apa yang menjadi anggapan tadi, kemudian membuat suatu konsep. Setelah konsep itu yang disebut dengan model. Setelah kita membuat konsep, kemudian membentuk bagaimana model untuk pemecahan solusi di dalam masyarakat. Pertanyaan ini. Oke. Jadi kita akan mencoba membuat kelompok. Paling tidak satu kelompok itu 5 orang. Nah, sekarang setelah menemukan jawabannya, kemudian nanti membuat pernyataan. Kemudian setelah membuat pernyataan, membuat pertanyaan kelompok satu ke kelompok yang lain. Ya, artinya di sini untuk memperdalam tentang bagaimana sebenarnya sistem sosial yang bersifat empiris dan komponen sistem sosialnya seperti apa. Nah, ini paling tidak kan menunjukkan apa sih sistem sosial yang bersifat empirisnya. Ya. Untuk menjelaskan pertanyaan yang kedua, apakah di sana itu pertanyaannya itu mengarah ke pengertian komponen sistem atau apa saja bagian dari komponen sistem? Bagian dari komponen. Jadi bagian yang ada di dalam masyarakat itu apa? Bagian, tentu di situ kan banyak ya bagian-bagiannya. Silakan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian membuat pernyataan. Setelah membuat pernyataan, silakan teman-teman mengajukan atau membuat pertanyaan kembali ke kelompok yang lain nanti. Kita akan mencoba memperdalam. Kepada dosen. Jadi di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok saya ingin menjawab dari pertanyaan yang ada di depan, dan mungkin nanti ada tanggapan-tanggapan dari kelompok lain. Baik, dari pertanyaan yang pertama, apakah sistem sosial bersifat empiris? Saya katakan iya. Sistem sosial itu bersifat empiris. Mungkin timbul pertanyaan mengapa? Di sana dikarenakan sebuah sistem sosial tidak luput pasti terikat dengan sebuah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Jadi sedikit di sana pasti dari sosial itu tidak terlepas dari ilmu yang ada. Kemudian yang nomor 2, apakah atau apa saja komponen sistem sosial itu? Di sini komponen sistem sosial yang pertama itu pendidikan, baik formal maupun non formal, kemudian ekonomi, kemudian kekuasaan, struktur sosial, dan yang terakhir itu religi. Kemudian ada bagian dari pertanyaan kedua itu mungkin ada tambahan dari teman saya silakan. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Manusia akan tidak hilang karena dikarenakan yang menjadi aktor atau yang menjadi yang melakukan dalam sistem sosial tersebut itu adalah manusia yang menjadi. Saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan sedikit apakah sistem sosial bersifat empiris. Sistem sosial terbalik dari pertanyaan kelompok yang sebelum saya. Di sini sistem sosial itu sifatnya tidak empiris. Jadi sifat
sehingga komponennya tidak dapat dilihat tapi hanya dapat dibayangkan dengan suatu konstruksi berpikir. Jadi sifatnya itu tidak empiris melainkan abstrak yang hanya dapat dilihat atau yang hanya dapat dibayangkan, tidak dapat dilihat tapi hanya dapat dibayangkan. Mungkin yang berdua lanjutkan sama sahabat sahabat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari sahabat yang ketiga kebangsaan, yang keempat struktur sosial, dan yang kelima keagamaan. Dan pertanyaannya, manusiakah atau yang lainnya? Pikirkan. Dalam sistem sosial, kami mengatakan manusia tidak termasuk dalam komponen. Dikatakan sudah jelas di sini pendidikan, ekonomi, kekuasaan, struktur sosial, dan keagamaan. Sedangkan manusia sendiri adalah pelaku dari sistem itu sendiri. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sistem sosial itu bersifat empiris? Di sini jawaban kami adalah sistem sosial sifatnya tidak empiris atau abstrak, sehingga komponennya tidak dapat dilihat, tapi hanya dapat dibayangkan dengan suatu konstruksi. Kurang lebih jawabannya sedikit sama dengan untuk komponen sistem sosial. Di sini kami menyampaikan bahwa ada beberapa komponen sistem sosial, itu terdiri dari politik, hukum, ekonomi, agama, pendidikan, dan budaya. Untuk pertanyaan nomor 3, mungkin ada yang dijawab oleh ketua saya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, manusiakah atau yang lain pikirkan? Tentu saja manusia. Kenapa saya bilang manusia? Karena komponen sistem sosial itu sudah disebutkan bagian-bagiannya. Bagiannya itu ada 5. Yang pertama ada namanya pendidikan. Masa hewan akan melakukan pendidikan itu kan tidak mungkin. Harus tidak pasti manusia yang melakukan pendidikan tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata saya kami yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah sistem sosial bersifat empiris? Nah, jawaban kami, saya mewakili dari teman-teman, kami menjawab iya, bahwasanya kenapa sistem sosial dikatakan bersifat empiris? Karena sistem sosial itu harus ditinjau dan langsung harus langsung ada penelitiannya gitu. Jadi harus empiris agar kita mengetahui secara langsung dan menentukan saya ulangi teman-teman. Jadi sistem sosial bersifat empiris. Kenapa sistem sosial dikatakan bersifat empiris? Karena di dalam sistem sosial itu sendiri harus ada yang namanya peninjauan secara langsung di lokasi atau di tempat-tempat di mana sistem sosial itu berada. Lalu yang kedua, apakah komponen sistem sosial? Dalam hal ini kami persilakan ke teman kami untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab apakah komponen sistem sosial. Jadi komponen sistem sosial itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang ada yang informal, non formal, dan formal. Informal ini terbentuk dalam keluarga, dan sedangkan non formal itu pendidikan secara tidak langsung bertergantung pengalaman atau pengajaran, dan yang terakhir ada namanya non formal. Formal itu
pendidikan secara langsung di bangku SD, SMP maupun SMA maupun perkuliahan. Nah, di sana juga ada komponennya seperti perekonomian, infrastruktur, dan ada komponen yang lainnya. Jadi, apakah manusia itu termasuk komponen atau tidak? Nah, jadi manusia ini termasuk komponen utama dari sebuah sistem sosial. Nah, tanpa adanya manusia, sistem sosial ini tidak akan terbentuk karena dia yang melaksanakan sekaligus sebagai komponen, dan ada juga komponen-komponen lainnya atau komponen pendukung. Tambahkan sedikit ya. Jadi apakah cuma manusia atau yang lainnya? Itu jawaban, apakah sistem sosial itu manusiakah atau yang lainnya? Jadi bukan cuma manusia. Di sini kami juga bukan cuma manusia. Memang manusia itu menjadi peran utama yang memerankan di sistem sosial itu sendiri. Akan tetapi kita ketahui bahwa seperti contohnya kalau terjadi penebangan hutan atau dan sebagainya, salah satu contohnya penebangan hutan tadi, itu akan berdampak kepada ekonomi dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi sistem sosial itu sendiri. Jadi kami katakan bahwa bukan cuma manusia yang menjadi komponen sistem sosial itu sendiri, akan tetapi yang lainnya. Terima kasih. Komponen pendukung. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya mewakili bahwa sistem sosial itu kenapa tidak bersifat empiris? Karena sistem sosial itu adalah komponen yang sifatnya saling keterkaitan atau saling ketergantungan antara satu sama yang lain. Antara satu sama yang lain, salah satu tidak ada dari komponen tersebut, maka tidak akan menjadi suatu komponen. Artinya dia tidak sempurna komponen sistem sosial tersebut. Kenapa dia tidak bersifat empiris? Karena empiris itu dia akan melalui tahap percobaan kalau empiris. Sedangkan yang sistem sosial itu bersifatnya abstrak atau dia nyata langsung dari komponen tersebut. Sedangkan empiris ini kita harus melalui percobaan atau pembuktian. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sistem sosial itu tidak bersifat empiris. Dia itu alami, ilmiah, atau dari pemikiran dari suatu sistem sosial itu sendiri, komponen itu sendiri. Oke. Terima kasih. Serang ya. Kayak apa strategi di dalam sepak bola itu, ada yang bertahan, ada yang gelandang, bertahan dan ada serang ya. Saya bukan menyerang, mundur aja. Oke, udah selesai? Ya. Oke. Jadi baik. Buka maskermu di sini. Maksudnya nggak ada perlawanan guys ya. Sebelumnya terima kasih Pak. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait apa komponen sistem sosial. Apakah komponen sistem sosial itu? Jadi sebelumnya komponen sistem sosial adalah bagian atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Yang kedua, apakah manusia termasuk dalam komponen sosial? Nah, jadi sebelum ada sistem sosial itu ada komponen atau ada sesuatu yang ada di dalam komponen di dalam sistem sosial itu, seperti komunikasi di dalam kelompok tersebut. Tanpa ada komunikasi mustahil ada sistem sosial, Pak, karena
di sana kita berinteraksi, berbagi ilmu dan sebagainya. Karena sistem sosial itu dapat dikatakan sebuah sistem sosial karena di sana ada makhluk hidup atau saling berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Kalau bangku ini tidak bisa dikatakan sistem sosial, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak berinteraksi. Beda halnya dengan manusia. Yang kedua komponennya adalah norma. Tentunya di dalam sistem sosial itu mereka akan memiliki tujuan yang berbeda, Pak, atau pola perilaku yang berbeda. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut harus ada aturan atau awik-awik atau semacam perundang-undangan lah, Pak, untuk mengatasi berbagai macam konflik atau untuk mencapai tujuan yang lebih baik ke depannya. Nah, yang ketiga, kohesivitas kelompok. Lalu apa sih kohesivitas kelompok itu? Kohesivitas adalah daya tarik baik dari segi positif maupun negatif, sehingga orang yang berada di dalam kelompok sosial tersebut merasa lebih nyaman, Pak. Yang keempat adalah sosialisasi, tentang bagaimana sih kelompok ini, tujuannya apa, tujuannya didirikan apa, maksudnya apa. Nah, mungkin hanya ini, Pak. Lalu manusia termasuk dalam komponen sosial. Sebenarnya di sini ada equilibrium, Pak, atau keseimbangan antara satu dengan yang lain. Mustahil akan ada komponen sosial kalau tidak ada manusia, Pak. Mustahil ada manusia kalau tidak ada yang menciptakan. Jadi di sana terdapat keseimbangan, Pak. Mungkin hanya itu. Saya tambahkan sedikit, Pak. Dalam sistem sosial itu yang komponen-komponennya itu berbentuk norma, budaya dan keagamaan. Selain tidak ada dari komponen-komponen tersebut salah satunya, maka tidak akan berdiri suatu sistem sosial tersebut, tidak akan bertahan. Iya. Baik, udah. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Baik. Ini semakin menarik, guys. Dari pernyataan semua kelompok ini tentu ada sesuatu yang ada yang tidak menerima pernyataan kelompok 1, 2, 3 dan 5 di sini. Tentu adalah ada yang greget untuk langsung menjawab. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita coba lakukan ini, langkah-langkah awal ini, bagian dari suatu langkah untuk bisa memproyeksikan atau membuat suatu strategi terkait problem solving atau solusi yang disebut dengan patologi sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, tentu setelah kita memahami bentuk dari suatu sistem sosial dengan komponen-komponennya, maka disitulah inti untuk kita bisa mengeluarkan suatu strategi, membentuk suatu evaluasi-evaluasi yang ada di dalam masyarakat kita sendiri. Sampai di sini dulu, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan untuk dapat disaksikan dalam pengembangan pendidikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.